Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf agak sedikit lambat hari ini karena biasa kurang sehat ya. Insya Allah tetap semangat. Baik, hari ini tanggal 5 September 2022. Oh, lumayan Bapak Ibu ya. Ternyata BBM tidak jadi di prank. Kirain cuma prank naik, ternyata sudah naik beneran ya. Lumayan naiknya. Oke, kita akan lihat kira-kira sentimen apa yang bisa yang keterkaitan langsung ya dengan naiknya BBM. Saya sempat share di grup ya Bapak Ibu. Jadi sektor yang terdampak di kenaikan BBM itu bisa saja kesehatan, kemudian tol ya, kalau tol berarti jasa raja ya. Kemudian dampak cukup merugikan untuk sektor auto, ada bank, ada semen, ada konsumer, ada infrastruktur, ada properti, ada telekomunikasi ya. Jadi mungkin sudah bisa dilihat-lihat sektor-sektor yang kira-kira berpengaruh langsung di kenaikan BBM ya. Nah, namun kita lihat untuk topik hari ini, jadi biasanya Bapak Ibu ya, hari Senin itu pasar masih mengamati ya, masih mengamati pergerakan. Jadi biasanya mulai kelihatan arah kemana itu hari Selasa, kemudian Kamis, Jumat itu biasanya yang sudah menahan bersiap untuk menjual ya. Jadi biasanya hari Senin masih wait and see ya, masih melihat pergerakan pasar arahnya kemana. Oke, ternyata topik untuk hari ini yaitu ada UNVL, kemudian ada agro, ini konsumer ya, ada INDF, ICBP, Telkom, TBIG, MTL, dan MAPI ya. Ini kalau MAPI ini memang kayaknya nggak berpengaruh mungkin ya, karena memang MAPI ini ini golongan, ini pusat perbelanjaan yang golongannya menengah ke atas Bapak Ibu ya, jadi tidak berpengaruh. Oke, kita akan coba lihat untuk trading view sendiri. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat masuk atau masih ragu-ragu untuk masuk di dunia investasi dan trading, Bapak Ibu jangan khawatir. Karena ini insya Allah trading itu adalah beli dan jual. Insya Allah kita jelas tidak kabur seperti Bapak Ibu biasa pahami kalau itu haram atau riba, makanya kita lebih aman di syariah Bapak Ibu ya, di investasi syariah. Dan kita lebih enaknya lagi untuk ke trading swing karena kita biasanya masih bekerja. Alhamdulillah kalau untuk di market sendiri Bapak Ibu ya, kalau kita mau mencukupkan profit, sebenarnya itu sangat bisa untuk tiap hari mendapatkan profit ya, hanya mengambil 3-4%. Hanya terkadang memang yang paling penting itu adalah emosi trading Bapak Ibu ya, karena kita sudah kenakan mendapatkan di atas 7% sehingga kita kadang menghold. Tapi kalau memang teknikalnya masih mendukung, tidak masalah ya, berarti kita punya target. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, UNVS ada sentimen hari ini. Ini memang kalau ingin swing, bagus untuk swing. Jadi maksud saya itu target seperti apa? Ini ya, sudah mengarah ke atas. Jadi target yang saya maksud seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi misalnya karena kita akan swing, kita akan coba untuk menargetkan berapa persen. Jadi bisa langsung dipasang trending stop kalau pada kalau saya aplikasinya Profit Anyway Bapak Ibu. Jadi bisa di arah sini ya. Yang paling dekat yaitu kita 4% lebih, 4,3% ya. Ini bisa di sini ya, di sini. Ini kan bagian dari titik resisten ya, yang titik breaknya. Oke, ini bisa ke sini 4,6 lumayan ya Bapak Ibu ya. Bisa juga di arah sini. Jadi ini bisa jadi titik resisten juga ya. Bisa ke 7% ya. Jadi leader saya bilang minimalkan kerugian, cukupkan profitnya. Itu sangat bagus ya untuk prinsip dari suatu trading ya. Oke.
Jadi silakan Bapak Ibu untuk Univer, bagus untuk swing. Kemudian kita ke INDF dan ICBP ya Bapak Ibu, INDF dan ICBP. Ada lagi keliungan ini Bapak Ibu. INDF lagi oleng. Insya Allah memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu ya. Semoga bisa cuan hari ini. Kalau Bapak Ibu sudah cuan hari ini, jangan lupa sedekah Bapak Ibu ya, sedekah. Oke, untuk NDF bagus Bapak Ibu untuk indikatornya. Ada volume, tapi ini agak mulai menurun. Tapi untuk swing masih bisa ya. Ini kita berhenti di titik ini ya. Kalau memang dia uji resisten kembali, dia akan ke sini. Atau ke sini ya, yang banyak anunya. Ini termasuk support kuat 6.700. Nah, kalau Bapak ingin menabung bisa mulai menyicil karena masih berada di area ini. Oke, NDF bagus Bapak Ibu. ICBP lagi kita. ICBP kita ke ICBP hampir sama dengan INDF ya Bapak Ibu. Ini kita lihat masih berada di sini. Ini kan dia mengulangi kembali ya. Jadi kalau saham-saham liquid biasa mengulang kembali titik-titiknya ya. Ini sama dengan ini ya. Jadi kalau kita ingin melakukan menargetkan untuk menjual berapa, kita bisa melihat lebih mudah menggunakan indikator zigzag ya. Bisa kita lihat dari mana atau bukan dari mana ya. Targetnya mau ke harga berapa ya. Dan kalau memang turun tidak sesuai dengan trading ya namanya pasar, kita tidak masalah karena kita bisa melakukan AVG. Sehingga mengapa sebaiknya jangan menghabiskan cash balance ya Bapak Ibu. Oke, untuk ICBP masih ada uji resisten, belum ada harga tertinggi karena belum ada muncul ini ya Bapak Ibu ya. Kalau muncul ini sudah bersiap untuk melepas. Oke, untuk ICBP kita ke jadi kalau untuk mentor saya sendiri, saya menyarankan untuk investasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena nilai ROI-nya tinggi kalau kita ngambil 1-2 tahun atau sampai 3 tahun. Bisa sampai 300% ya. Jadi ini lebih baik ketimbang deposito. Jadi kita ke agro dan telkom. Kita ke agro. Jadi kalau kita investasi, ROI-nya dapat, kemudian kita juga mendapat capital gain-nya ya, yaitu selisih harga beli dan harga jual. Jadi kita dapat double. Walaupun memang kita harus sabar ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk agro sepertinya masih mau turun dulu ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyimpan, ini mungkin harga diskon ya. Agro ini bank ya kalau nggak salah ya. Kita lihat dulu Bapak Ibu agro karena akan ada inflasi. Maaf. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi ini kita lihat agak turun ya. Ini dead cross ya, kebalikan dari golden cross. Jadi kemungkinan harganya masih turun dulu. Nah ini agro adalah sambang kalau nggak salah ya. Agro sambang, dan ini juga kena sentimen dari kenaikan harga BBM Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya melihat dulu untuk emiten ini. Kemudian kita ke Telkom. Nah ini juga telekomunikasi akan berpengaruh. Jadi saya nyarankan Bapak Ibu untuk mulai melihat emiten-emiten yang terkait langsung dengan listrik ya, mobil listrik. Jadi yang syariah itu saya lihat kan ada 4 emiten yang berkaitan dengan listrik. Salah satunya yang bisa kita pegang atau beli untuk syariah itu adalah SLIS, dan SLIS itu harganya masih murah ya. Nanti kita akan coba munculkan SLIS. Nah ini Telkom Bapak Ibu kayaknya menaik ya karena dia sudah di atas. Oh tidak, mohon maaf ya, kayaknya dia kemarin dia sempat berada di garis trendline. Jadi kalau memang sebentar dia di bawah lagi garis trendline, kemungkinan akan turun dulu. Kemudian volume menurun Bapak Ibu ya. Namun apabila dia sebentar ke atas garis trendline, kemungkinan akan uji resisten kembali.
Oke, untuk Telkom posisinya mendukung stokastik RSI, kemudian mendukung juga untuk MACD ya, karena ini sudah jenuh untuk menjual. Oke, Telkom sudah, kita ke Agro sudah, TBIG, MTEL, dan MAPI ya. Kita ke MAPI dulu. Mitra Adi Perkasa ini semacam mall ya Bapak Ibu, mall untuk menengah ke atas. Nah ini untuk MAPI secara trading view-nya mendukung. Kita akan lihat untuk trading view sendiri menyarankan apa? Strong buy ya Bapak Ibu, ini strong buy. Harganya 1050. Nggak salah dulu ini saya pegang MAPI harga 600-an, 700-an ya. Ini lumayan, ini MAPI naik terus. Kita akan lihat apakah indikatornya candle ya. Ini volumenya agak naik lagi, dari turun mulai naik lagi. Kemudian ini, oh ya saya lupa ya, kita tidak mencek apakah MAPI ini disimpan oleh asing. Simpan oleh asing ya. Kita coba ke RTI Bisnis. RTI Bisnis kita masukkan MAPI, kemudian kita ambil ke analisanya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk technical untuk RTI Bisnis sendiri, jadi kalau Bapak Ibu seorang investor wajib punya ini, karena ini di sini banyak informasi keuangan yang bisa kita akses. Oh my god, sudah tidak ada ya Bapak Ibu, mohon maaf saya terlambat membuka dan ternyata sudah terreset untuk RTI. Oke, kita tidak bisa melihat sentimen asing apakah menahan atau sudah menjual ya. Yang jelas trading view merekomendasikan untuk strong buy. Oke, untuk MAPI sudah, kita ke TBIG. TBIG juga bukan syariah. TBIG Tower bersama infrastruktur. Wow, ini juga ada sentimen negatif ya, kenaikan BBM. Oke, secara teknikalnya mendukung, cuma kita akan melihat informasi lagi ya Bapak Ibu, jangan dulu terlalu agresif karena masih melihat respon pasar bagaimana kenaikan BBM ya, walaupun secara indikator ini cukup mendukung. Indikator yang mendukung ada volume, tapi ini menurun ya Bapak Ibu, kemungkinan akan koreksi dulu ya. Ini walaupun ini jenuh jual, kemungkinan akan berubah warna lagi sebentar ya, kita lihat. Oke, untuk trading view sendiri menyarankan apa? Sell ya Bapak Ibu, sell. Oke, TBIG kita ke MTEL. MTEL juga komunikasi ya. Nah ini ada berapa tadi yang tersentimen negatif karena kenaikan BBM ya, termasuk telekomunikasi, kemudian consumer, dan bank, apalagi tadi ya. Ada beberapa tadi ya. Nah, ini secara indikator mendukung, ada volume, kemudian ini juga lagi jenuh beli, jenuh jual ya, jenuh jual. Ini kita akan lihat Bapak Ibu ya. Jadi hari Senin biasanya mengamati pasar dulu, mau arah kemana dan bagaimana terpengaruh langsung oleh kenaikan BBM. Ini secara trading view sendiri strong buy ya. Oke, jadi biasanya pasar itu berpengaruh ke sentimen-sentimen yang ada Bapak Ibu ya. Walaupun indikatornya seperti ini, biasanya pengaruh domino terhadap pasar itu lebih kuat ya. Dan secara teknikal hanya mengikuti yang terjadi di pasar. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah respon hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk saya pribadi sendiri hanya menggunakan indikator sederhana Bapak Ibu ya. Saya pikir mudah-mudahan dengan indikator yang sering saya berikan ini Bapak Ibu sudah mulai memahami, ternyata mudah untuk melihat sendiri atau menganalisa sendiri emiten-emiten yang akan kita beli ya. Oke, terima kasih. Selamat hari Senin, Audi awal pekan. Semoga sehat selalu. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe ya. Kalau menyukai bisa like, bisa share ke teman-temannya. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.